Andai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam belajar untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juhulim. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 22423299239. Ini yang saya pegang ini adalah kartu pendaftaran uji kompetensi. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap Owihu. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Siapa ketua kelas? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Oke, semuanya perhatikan di depan. Coba posisi duduknya diatur dengan baik. Coba posisi duduknya diatur dengan baik. Tasnya dibuka. Topinya dibuka juga. Boleh ya? Boleh juga dibuka topinya. Oke. Oke, topinya dibuka. Udah tolong ya, udah tolong. Baik, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian satu per satu ya. Afrijal Oyuhu. Ada orangnya? Mana? Andika. Arfila? Ada. Asdar Musaani. Dandri. Darwin. Daryono. Iin Safrin. Intan. Kaswadin. La Andika. La Dino. La Ezi. La Iswandi. La Muksin. La Saiful. La Sarmin. La Yoki. Nesya Wulandari. Safira La Amir. Takbir. Wajuita. Warumiati. Wulandari. Jadi ada 2 orang yang hadir ya. Oke, semuanya perhatikan di depan dulu. Adik-adik sekalian. Coba perhatikan dulu di depan ya. Nah, apa kabar kalian semuanya? Apakah ada yang kurang sehat? Sehat semuanya ya. Nah,
Jadi perhatikan ya. Jadi Pak Guru harap di kondisi yang sekarang ini Pak Guru harap kalian jaga kesehatan kalian ya. Karena ulangan semester ganjil tidak akan lama lagi. Kalau sebentar masuk seperti ini, Pak Guru harap jangan ada yang ribut ya. Jangan ada yang tertawa, serius hadapi materi pelajaran ya. Jadi Pak Guru harus sekali lagi Pak Guru berharap jangan ada yang ribut, jangan ada yang bersuara ya. Kecuali Pak Guru berikan kamu kesempatan untuk bicara baru berbicara. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak dini. Ingat ya? Nah, adapun aturan kita sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, diam, duduk dan menyimak ya. Karena kenapa? Karena dengan kondisi rapi dan tenteram sehingga kita bisa lancar memahami materi pelajaran kita hari ini ya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Kalian bilang dengan serentak kalian bilang siap ya. Oke. Bisa dimengerti? Oke, mulai ya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Aduh, kurang semangat. Kasih semangat lagi. Satu kali lagi ya. Apakah kalian siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Kita hari ini akan belajar materi tentang integrasi sosial, ya. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk di materinya, Pak Guru akan mencoba mengecek pengetahuan awal kamu, ya, mengecek kemampuan awal kamu sebelum kita masuk materi ini. Nah, coba perhatikan dulu. Sini semua, fokus semua di depan. Nah, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Apa? Masih ingat tidak? Nah, materi minggu lalu kita pelajari tentang apa? Konflik sosial. Oke, materi konflik sosial ya. Nah, konflik sosial itu seperti apa? Ada yang tahu? Apa saja macam-macam konflik sosial? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Apa saja konflik sosial? Coba sebutkan satu contoh atau dua macam-macam konflik sosial. Ya, betul. Konflik individu. Dua, konflik individu dan kelompok. Dan ketiga, konflik kelompok dan kelompok ya. Jadi ada 3 jenis konflik ya. Konflik individu antar individu, konflik individu dengan kelompok, kemudian konflik kelompok dengan kelompok. Nah, ketiga jenis ini yang mempengaruhi konflik adalah karena adanya perbedaan ya. Bisa dimengerti sampai sini? Saya? Oke. Jadi semua jenis konflik itu akarnya adalah perbedaan. Itu diingat ya. Nah, terus apa kaitannya materi yang akan kita pelajari hari ini dengan konflik sosial? Karena kita hari ini belajar tentang integrasi sosial, maka punya kaitan dengan konflik sosial. Di mana bahwa adanya konflik, coba perhatikan dulu anak-anak semuanya. Jadi, konflik itu terjadi karena tidak adanya apa? Tidak adanya integrasi sosial. Nah, artinya bahwa
ketika di suatu masyarakat itu tidak adanya integrasi sosial, maka rentan terjadi namanya konflik sosial. Bisa dimengerti? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kamu dapatkan hari ini, pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan pengertian integrasi sosial atas dasar rasa ingin tahu dengan benar. Ya. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya integrasi sosial dengan tepat. Kemudian, menentukan bentuk-bentuk integrasi sosial secara kritis. Menganalisis faktor pendorong terjadinya integrasi sosial dengan baik dan tepat. Nah, itu masuk di indikator pencapaian kompetensi. Nah, kenapa kita harus belajar materi IPS tentang integrasi sosial hari ini? Ya, tujuannya adalah supaya kamu bisa menanamkan rasa toleransi, ya, rasa menghormati, rasa menghargai antar sesama, ya, agar supaya tidak ada namanya konflik. Mengerti ya? Jadi itu manfaat pertama yang kamu dapatkan. Kemudian apa? Menjaga persatuan. Ketika kamu pelajari materi hari ini tentang integrasi sosial itu, kamu dapat menjaga persatuan bangsa, ya, atau menjaga perasaan rasa nasionalisme sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah sebuah masyarakat, seperti itu. Hari ini sama seperti sebelumnya juga Pak Guru akan memberikan sebuah tes, ya, tes yang namanya itu pre-tes awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengukur kemampuan awal kamu sebelum kita belajar materi integrasi sosial. Semua siap, ya? Siap? Semangat? Semangat dulu. Oke, silakan siapkan pulpen dan ya. Oke. Oke, over ke belakang. Over ke belakang. Over ke belakang. Siapa yang belum dapat? Sudah semua dapat situ? Oke, semua sudah dapat, ya? Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat lembar soalnya? Oke, sudah, ya? Terima kasih, tadi kita sudah melaksanakan pretest, ya, untuk mengetahui kemampuan awal kamu. Maka selanjutnya itu kita akan masuk di kegiatan pembelajaran inti. Pak Guru akan memberikan sebuah kasus yang terjadi di Indonesia. Lalu kamu cari apa solusinya, ya. Dan Pak Guru harap ketika diberikan kasus nanti, kamu harus mampu mengeluarkan ide atau gagasan, ya, cara-cara untuk menyelesaikannya. Nah, untuk di awal ini, Pak Guru akan mencoba untuk menayangkan sebuah video, ya, tentang integrasi sosial. Nah, silakan disimak. Oke, silakan disimak, ya, itu materi tentang integrasi sosial. Perhatikan, ya, integrasi sosial. Jika ada hal-hal yang mau dicatat, silakan dicatat, karena ini penting, ya, untuk persiapan kamu di ulangan semester 1. Oke,
karena tulisannya tidak bagus, tidak kentara, maka Pak Guru akan jelaskan lagi ya. Nah, integrasi sosial ya. Integrasi sosial itu dari kata integrasi itu berasal dari bahasa Inggris yang bacanya adalah integration atau artinya adalah kesatuan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang multikultural. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Apa dasarnya Indonesia dikatakan sebagai negara multikultural? Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, agama, ras, ya, bahasa. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekayaan sedemikian rupa ya. Akan tetapi kita harus menjaga tali silaturahmi ya, kita harus mempunyai jiwa integrasi agar perbedaan itu menjadi kokoh, kuat ya, seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, maka untuk memperdalam materi kita hari ini, Pak Guru akan memutarkan sebuah video tentang Papua ingin minta merdeka. Oke, silakan. Matanya tertuju di depan ya. Oke, silakan simak. Diperlukan legitimasi moral dan legal. Nah, Papua milik siapa? Itu adalah video saat penentuan pendapat rakyat ya. PPRA itu adalah kepanjangan dari penentuan pendapat rakyat Papua ya. Diminta memilih apakah minta merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Maka dibuatlah sebuah namanya PPRA, penentuan pendapat rakyat. Barusan kalian telah menyaksikan tentang konflik yang ada di Papua. Ya. Sekarang timbul sebuah pertanyaan. Papua itu, kenapa di Papua terjadi konflik? Ada yang bisa jawab? Papua itu milik siapa? Tentu milik Indonesia. Atau bagian dari provinsi yang ada di Indonesia. Lalu, kenapa terjadi konflik? Apa? Ya, apa? Coba kalian munculkan sebuah gagasan lah, ide. Itu. Coba kalian munculkan sebuah gagasan atau ide kenapa Papua itu terus terjadi konflik sampai hari ini. Apakah Papua itu bukan milik Indonesia? Apa? Mereka tidak merdeka. Karena mereka apa? Karena mereka ingin merdeka. Lalu kenapa mereka ingin merdeka? Karena apa? Karena faktor apa? Karena faktor kesejahteraan. Betul juga. Ya, karena ada kesenjangan ya. Karena sebagian besar orang-orang Papua itu merasa mereka didiskriminasi oleh pemerintah Indonesia. Di Papua itu banyak sumber alamnya, penuh dengan kekayaan alam. Tetapi kehidupan masyarakat di sana itu sangat jauh dari kata sejahtera. Makanya hal itu mendorong sebuah kelompok-kelompok tertentu untuk terus memperjuangkan atau mendengungkan Indonesia Papua supaya berpisah dari Indonesia. Sampai hari ini ya. Setelah ini kemudian kita akan
belajar berkelompok. Ya. Buat sebuah lingkaran dan duduk saling hadap-hadapan, ya. Oke, silakan buat sebuah kelompok. Oke, silakan siapkan buku di atas meja, ya. Semua sumber buku atau bacaan itu disimpan di atas meja. Oke, perhatikan semuanya. Pak Guru akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik, ya. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini ada sebuah masalah, ya. Ada sebuah masalah yang disajikan melalui gambar dan artikel. Terus setelah itu kalian harus mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalamnya, ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan. Terus ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Oke, sebentar ya. Kalian diskusikan bersama teman kalian. Tapi ada yang lebih penting, jangan lupa menulis nama kelompok dan anggota, ya. Jika ada yang tidak dipahami, tolong tanyakan sama guru, ya. Nah, aturan main dalam kegiatan ini atau kegiatan berdiskusi ini, setiap anggota kelompok harus mampu untuk saling bertukar informasi, saling berdiskusi, ya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah Pak Guru tulis di dalam LKPD itu, ya. Dan Pak Guru harap kalian mampu memecahkan atau memunculkan sebuah solusi. Baik, karena kita sudah belajar kelompok, maka saatnya kita menyajikan hasil diskusi kita di depan kelas, ya. Masing-masing kelompok untuk menunjuk siapa yang akan membacakan hasil diskusi di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darono, saya wakil dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan Hasil kerja diskusi kami. 1. Amati gambar dan baca artikel. Faktor apa yang menyebabkan integrasi sosial di Indonesia? Homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas, geografis, efektivitas, komunikasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang akan mewakili untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbil, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor apa yang menyebabkan integrasi sosial di Indonesia? Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berada. Bagaimana cara kalian sebagai siswa dalam mengupayakan integrasi sosial? Adanya toleransi dan kesempatan yang seimbang. Apa pengaruh integrasi sosial dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia? Masyarakat menjadi satu kesatuan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan, siapa yang akan mewakili teman-teman untuk
bacakan hasil diskusi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Faktor apa yang menyebabkan integrasi sosial di Indonesia? Homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi. Bagaimana cara kalian sebagai siswa dalam mengupayakan integrasi sosial? Kami sebagai siswa berupaya untuk mempersatukan orang-orang yang tidak saling bekerja sama. 1. Tidak akur menjadi orang-orang yang saling bekerja sama, akur antar sesama budaya dan antar sesama negara. Apa pengaruh integrasi sosial dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia? Meningkatkan solidaritas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kegiatan diskusi sudah berakhir, maka mari kita simpulkan. Ya. Karena di antara perbedaan itu tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya konflik. Ya. Jangankan kita bicara soal Indonesia ya, kita berada saja di dalam sebuah masyarakat, pasti terjadi konflik kita dengan para tetangga ya. Sementara itu ya, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang dia aman setiap kelompok, suku, bangsa, dan ras, di mana hidup saling berdampingan. Oleh karena itu, supaya sesama masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan, maka kita harus menghilangkan rasa kebencian ya. Kita harus menghilangkan rasa ego ya, agar kedamaian selalu terjadi. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Tidak. Oke, silakan bertanya ya. Kalau yang silakan yang bertanya jika yang mau bertanya. Kalau tidak ada maka kita akan lanjutkan ya. Jadi untuk kegiatan inti kita sudah berakhir, maka kita akan lanjut ke kegiatan penutup ya. Nah, di kegiatan penutup ini Pak Guru akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang integrasi sosial ya. Jadi integrasi merupakan sebuah proses penyesuaian pada unsur-unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat hingga terwujud sebuah kesatuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi berkaitan dengan upaya persatuan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat agar hidup rukun dan damai ya. Sebenarnya tujuan dilakukannya integrasi sosial adalah karena ada nilai-nilai dan norma dasar bersama agar terwujudnya fungsi sosial budaya yang lebih maju, nah, serta tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan. Ya, seperti yang tertulis dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu tujuan. Jadi biasanya reintegrasi sosial dilakukan bila ada namanya konflik, kekerasan yang parah di suatu masyarakat, ya, yang menyebabkan perpecahan dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Kemudian integrasi sosial itu akan terbentuk apabila sebagian masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritori, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata sosial. Lalu apa faktor penghambat integrasi sosial? Yang pertama adalah adanya sikap individu, kelompok yang masih sangat tradisional ya, seperti yang ada di Papua ya. Di sana itu sampai hari ini orang-orang Papua itu masih mempertahankan kebudayaan tradisional mereka ya. Di sana masih terjadi konflik antar suku. Lalu kedua adalah adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dengan kelompok. Ya, biasanya ini sering muncul di sekitar kita ya. Lalu adanya sifat primordial yang merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan yang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Ada kelompok orang ya yang merasa kebudayaan itu lebih tinggi dari kebudayaan orang lain ya, sehingga dengan seenaknya dia merendahkan orang atau kebudayaan orang lain. Indonesia itu memang sangat kaya ya, kaya dengan kebudayaannya, kaya dengan keberagamannya,
kaya dengan tradisinya ya. Untuk itu kita harus saling menjaga. Untuk itu kita harus merawatnya ya, keberagaman itu. Karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dimengerti? Karena kenapa? Karena tidak ada bangsa yang besar di dunia ini seperti Indonesia. Untuk itu, untuk menghindari sebuah konflik, mari kita saling menghormati, menjaga ya, agar persatuan dan kesatuan tetap terjadi. Supaya kita maju menjadi negara yang kuat. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ya. Nah, di kegiatan berikutnya, Pak Guru akan membagikan lagi soal ini ya. Soal evaluasi. Oke, cepat saja ya. Cepat ini. Ini. Ambil. Itu soalnya ada 10 nomor. Pak Guru berikan waktu kesempatan 10 menit untuk menjawab ya. Tanyakan bila mana ada tulisan yang kurang tepat, yang kurang jelas, supaya Pak Guru jelaskan ya. Asalkan jangan tanya jawabannya. Bahaya itu ya. Masih semangat ya? Masih ya? Oke. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, terima kasih ya. Jadi untuk materi berikutnya itu mungkin sudah selesai ya. Maka untuk ini kalian jadikan tugas di rumah ya. Kerjakan di rumah dan pelajari kembali. Ingat, semuanya perhatikan ke depan dulu ya. Ini kegiatan terakhir. Ada pesan moral yang Pak Guru ingin sampaikan bahwa Pak Guru harap tetap jaga solidaritas, persatuan di antara kita semua ya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, agar pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk bermanfaat orang lain, maka kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita menutup dengan membaca doa. Surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai.